Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dari penilaian harian bersama di materi sifat eksponen, grafik eksponen dengan persamaan eksponen. Oke, kita lihat soal yang pertama. Hasil dari 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, kita akan bagi ini, kita akan pecah yang basisnya yang sama terlebih dahulu. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Nah, ingat lagi dari sifat eksponen, ya, ketika basisnya sama, lalu operasi bilangan berpangkatnya itu dibagi, maka pangkatnya kita kurangi. Jadi, 2 pangkat 5 dikurangi 3 dikali dengan, nah itu 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Basisnya sudah sama-sama 3. Ya, jadi 3 dipangkatkan 4 dikurangi 2. Maka hasilnya 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4 dan 3 pangkat 2 adalah 9. Maka hasilnya adalah 4 kali 9, 36. Itu soal yang pertama. Yang kedua, di sini ada tuliskan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, jadi yang A itu min 5 dikali min 5 dikali min 5. Yang B-nya 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Jadi jawabannya min 5 kali min 5 kali min 5. Min 5-nya ada sebanyak 3 kali. Ya, jadi min 5 pangkat 3. Selanjutnya, yang B, 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Jadi 2 per 3-nya ada sebanyak 4 kali. Itu artinya 2 per 3 dipangkatkan 4. Atau 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, itu jawaban untuk nomor 2. Nomor 3-nya, di sini ada pertanyaannya, buatlah grafik dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dengan x-nya yang sudah ditentukan. Di situ ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, jadi kita tentukan x-nya sudah ada, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Pertama-tama yang kita akan buat yaitu bentuk tabelnya, ya. Jadi x-nya sudah ada, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kita akan mencari nilai fx atau sama dengan y-nya. Ya, fx itu sama dengan y. Nah, untuk x sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan 2 pangkat min 2. Ini artinya 1 per 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 4. Ya, jadi 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2 atau 1 per 4. Selanjutnya kita simpan di fx sama dengan y. Ya, fx sama dengan y nilainya adalah 1 per 4. Maka x, y-nya min 2, 1 per 4. Selanjutnya untuk x sama dengan min 1, maka f min 1 sama dengan 2 pangkat min 1. Jadi sama dengan 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, jadi 2. 1 per 2. Jadi untuk 2 pangkat min 1, maka y atau fx-nya itu adalah 1 per 2. Jadi x, y-nya min 1, 1 per 2. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi fx sama dengan y itu sama dengan 1. Untuk x-nya 0. Jadi x, y-nya 0,1. Selanjutnya untuk x sama dengan 1, maka f1 sama dengan 2 pangkat 1. Jadi ganti nilai x-nya dengan 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi fx sama dengan y itu sama dengan 2. Maka x, y-nya itu adalah 1,2. Nah, selanjutnya untuk k sama dengan untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4.
Jadi fx sama dengan y itu sama dengan 4. Maka x, y-nya itu 2,4. Selanjutnya untuk x sama dengan 3, maka f3 itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi fx sama dengan y itu sama dengan 8. Maka x, y-nya itu 3,8. Ya, sekarang kita buat grafik dari fungsi 2 pangkat x. Yang pertama, tadi kita sudah dapat dari tabel-tabelnya ya. Yang pertama itu untuk x-nya min 2. Lalu y-nya kita dapat itu 1/4. Ya. Nah, di sini ada titiknya, titik A ya, yaitu min 2,1/4. Selanjutnya, titik berikutnya untuk x-nya min 1, hasilnya adalah 1/2. Ya. Nah, ini ada titik B. Selanjutnya ada 0 untuk x-nya dan 1 untuk y-nya. Nah, titiknya di sini titik C. Selanjutnya ada titik untuk x-nya 1, y-nya 2. Nah, posisi titiknya ini ada di titik D. Selanjutnya ada di 2 untuk x dan y-nya 4 ya, tadi yang sudah kita dapatkan di tabel. Nah, ini ada di titik E. Nah, yang terakhir itu untuk x-nya 3, y-nya 8. Nah, titiknya di titik F. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan tarik garisnya dari titik A ke B, ke C, ke D, ke E, dan ke F. Ya, kita akan tarik garisnya dari A ke B, ya, dari B ke C, C ke D, D ke E ke F. Nah, ini adalah grafik dari fungsi 2 pangkat X. Grafik 2 pangkat X ya. Nah, ini. Nah, maaf. Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini grafiknya.
Ya, selanjutnya nomor 4. Tentukan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan 1. Nah, jadi 4 pangkat 3x ditambah 6 itu sama dengan 1. Kita samakan terlebih dahulu basisnya. Di sini ada basis 4 dan basis 1. Ya, kita tahu di sifat eksponen yang hasilnya 1 itu artinya dia A-nya harus pangkat 0. Nah, A itu adalah basis. Di sini di ruas sebelah kiri kita punya 4. Ya, maka kita samakan basisnya adalah basis 4. Artinya 4 pangkat 3x ditambah 6 itu sama dengan 4 pangkat 0. Jadi 4 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, basisnya sudah sama-sama 4, maka tinggal kita selesaikan eksponennya. Jadi 3x ditambah 6 sama dengan 0. 3x itu sama dengan min 6. Jadi x-nya itu sama dengan min 6 per 3. Min 6 per 3 hasilnya adalah min 2. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan 4 pangkat 3x ditambah 6 itu sama dengan 1. Adalah min 2 nilainya untuk x-nya. Selanjutnya yang kelima, tentukan penyelesaian dari persamaan x min 5 pangkat x pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan x min 5 pangkat 11 dikurangi 2x. Ya. Pertama-tama kita tentukan nilai fx, nilai gx dengan nilai hx-nya. Fx-nya yaitu x pangkat 2 dikurangi 4, gx-nya itu 11 dikurangi 2, dan hx-nya itu x dikurangi 5. Ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini, kita harus melewati 4 tahap. Yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Nah, untuk yang pertama ini tidak ada syarat apapun. Jadi, berapapun nilai x-nya yang didapat, itu merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Ya, fx-nya tadi x pangkat 2 dikurangi 4, dan gx-nya adalah 11 dikurangi 2. Jadi, kita kumpulkan ke ruas sebelah kiri semua. Jadi, x pangkat 2 dikurangi 4, yang tadinya 11 positif, jadi min 11. Yang tadinya min 2x, ya, bernilai negatif, itu kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadi plus 2x, sama dengan 0. Nah, sekarang kita kumpulkan dari x pangkat tertinggi. X pangkat tertingginya dari x pangkat 2, ya, ditambah 2x dikurangi 15, ya, sama dengan 0. Kita cari faktornya dari min 15. Min 15 itu perkalian berapa dengan berapa. Di sini bisa kita kalikan min 3 dengan positif 5. Nah, jadi faktornya x min 3 kali x plus 5 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x-nya. X min 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah 3. Atau x plus 5 itu sama dengan 0, maka x-nya adalah min 5. Ya. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, jadi min 5 dengan 3 itu merupakan himpunan penyelesaian. Nah, langkah yang kedua yaitu kita akan menyelesaikan hx sama dengan 1. Nah, di sini juga tidak ada syarat apapun. Jadi, berapapun nilai x-nya yang didapat, maka itu adalah salah satu dari himpunan penyelesaiannya. Hx-nya adalah x min 5 sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 ditambah 5. X-nya adalah 6. Ya, jadi x6 itu merupakan salah satu dari penyelesaian x min 5 pangkat x pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan x min 5 pangkat 11 dikurangi 2x. Nah, ini tadi yang pertama dengan yang kedua, ya. X sama dengan 3 dan x sama dengan min 5, ya. Itu untuk langkah penyelesaian pertama. Yang kedua adalah x sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita masih punya 2 penyelesaian lagi, ya. Ini fx, gx dengan hx-nya. Yang ketiga itu hx sama dengan min 1. Ya, kita akan mencari nilai x-nya dengan syarat untuk fx dan gx itu harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Jadi tidak boleh keduanya ada ganjil atau genapnya ada di situ. Ya, kita akan mencari nilai hx-nya. Di sini hx-nya adalah min 5 sama dengan min 1. Maka x sama dengan
min 1 ditambah 5. X-nya adalah 4. Nah, cek syarat fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita akan substitusi nilai x sama dengan 4 ke fx dan gx. Jadi kalau fx dan gx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil, maka x sama dengan 4 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4. Nah, tadi x-nya adalah 4, maka kita substitusi nilainya 4 pangkat 2 dikurangi 4. 4 pangkat 2 adalah 16 dikurangi 4. Jadi fx 4 sama dengan 12. Ya. Oke, selanjutnya gx sama dengan 11 dikurangi 2x. G-nya tadi 4, maka kita substitusi nilai x-nya dengan 4. 11 dikurangi 2 kali 4. Jadi 11 dikurangi 8. 11 kurangi 8 adalah 3. Nah, kita cek yang fx. Fx-nya genap atau ganjil? Genap, ya, karena 12. Lalu gx-nya. Gx-nya adalah 3. Dia merupakan ganjil. Nah, untuk syarat ini, x sama dengan 4 tidak memenuhi syarat karena beda. Yang satu genap, yang satunya ganjil, ya. Selanjutnya hx sama dengan 0, ya, untuk penyelesaian berikutnya. Jadi hx-nya x min 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Nah, ini juga ada syaratnya lagi. Cek syarat fx dan gx harus bernilai positif atau fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya juga lebih dari 0. Jadi kita akan substitusikan nilai x sama dengan 5 ke fx dan gx. Jadi kalau misalkan fx-nya kita ganti x-nya dengan 5, nilainya lebih dari 0, dan gx-nya juga x-nya kita ganti dengan 5, dan nilainya lebih dari 0, maka x sama dengan 5 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, fx, bukan fx ya, tapi gx ya, ini gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4, ya. Oh iya benar ini, maaf. fx dulu ya. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4. F5 ya, karena x-nya adalah 5 sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 4. Ya. Jadi 5 pangkat 2 adalah 25 dikurangi 4. Maka F5 itu sama dengan 21. Selanjutnya gx-nya sama dengan 11 dikurangi 2x. Tadi x-nya kita ganti dengan 5, maka 11 dikurangi 2 kali 5. 11 dikurangi 10, itu hasilnya adalah 1. Nah, 21 itu adalah nilai dari F5. Hasilnya 21, dia lebih dari 0. Dan G5 itu sama dengan 1, itu juga lebih dari 0. Maka X sama dengan min 5 itu merupakan salah satu himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Jadi kita simpulkan, untuk himpunan penyelesaiannya adalah dari nilai yang terendah dulu, itu ada min 5, 3, 5, dan 6. Nah, mungkin itu penjelasan dari pembahasan soal penilaian harian bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.